Alfiana dengan NIM 195120152. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematik informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan lainnya. Saya Fahmil, NIM 195120175. Akuntansi menurut sejarah konvensional disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang pendeta Italia bernama Luca Pacioli yang menulis buku Samade Arithmetica Geometria et Professionalita dengan memuat satu bab mengenai double entry accounting system. Namun apabila kita pelajari sejarah Islam, ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan, syarikah atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak pelarangan penggunaan harta, hijr, dan anggaran negara. Satu, prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah bagi kaum muslim. Persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik. Mulai dari alam kandung, manusia dibenih oleh Allah untuk menjalankan fungsi kehalifan di muka bumi. Dua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inherent yang melekat dalam fitrah manusia. Tiga, prinsip kebenaran. Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contohnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayadiah dengan NIM 195120180. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang, bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan dia tulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridai, supaya jika seseorang lupa, maka seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksiannya, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282.
Saya Syaugi Alamri, NIM 1951200158. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga, transaksi yang menggunakan prinsip sewa seperti ijarah. Yang keempat, transaksi yang menggunakan prinsip titipan seperti wadiah. Dan yang kelima, transaksi yang menggunakan prinsip penjaminan seperti haran. Dalil akuntansi menurut dalil Islam. Dalam Islam, fungsi auditing ini disebut tabayun, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.